Iya, 1 hari 3 match. Buset, buset. Dan langsung dikasih ini rematch final season kemarin. Langsung. Langsung. Cuman ini best of 3 aja ya. Ya, gue penasaran sih matchup Lukas di awal. Sebenarnya kalau ngelihat dari hero, ya Lukas sendiri juga dibilang menang banget, enggak. Karena kan ya, kalau untuk landing clear dia nggak secepat itu. Harus dipilih. Oke. Dan Kelra. By what? By what? Sampai. What? Flicker! Ada flicker yang kepake, otomatis ada status yang bertambah juga. Dan ingat Kelra, dengan ini Shunshin, berpasti bakal lebih unggul di laning. Aduh hit. Yap, dan sekarang coba lihat Alek yang masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Masalahnya tadi kena sabet juga gitu loh. Wah, asli itu bener-bener ngadu mental sih tadi. Iya. Adu Oke, basic attack. tapi Kairi, hei, satu terakhirnya Kairi. Dengan sepatu migration yang memiliki masih sempat untuk kabur. Masih aman untungnya ya. Dapetin juga tadi monster jungle-nya lumayan nambah XP juga di awal. Dari segi emblem, fighter padahal tadi. Iya. Belum fighter, Master Assassin. Bahkan di sini masih kalah dari Cloud-nya. Nah, lumayan berpengaruh ya, ada nerf juga kan karena adjustment dari emblem fighter terakhir. Dikurangi dari adaptive attack-nya. Jadi nggak terlalu yang masif banget untuk di early game. Dan sekarang laningnya jadi dikuasain sama Kelra tentunya. Oh tadi karena killing spree juga sih. Makanya darahnya sempat nembak kan. Ya, Kerasa banget tadi itu 200 nembaknya. Sementara untuk turtle pertama, hati-hati jungle tank. Sekuat itu loh di turtle pertama. Wah ini. wah, Diadu oke. Quantum Charge. Save the day untuk Harvey. Gak jadi kena solo kill lagi untuk kedua kalinya. Itu dia. Tinggal menunggu waktu flicker ya. Jangan sampai nanti tiba-tiba ada flicker dan kalau momen kayak tadi udah pasti di flickerin agresif. Pasti ya, Traceless flicker ya. Ini mulai tertekan tapi Arfi. Yang BMI-nya tadi cukup agresif dan membuat pergerakan dari Kelra mundur. Masih coba untuk melawan sementara di turtle. Kairi? Oke, dan ada satu real one manipulation. Langsung dibuka Hijume. Dengan jarak yang masih cukup jauh namun pada berbeda. Dan Kairi yang menjadi korban pula. Dan turtle menjadi miliknya Yasuke. Tapi Hijume malah menjadi korban dan Arfi. Blazing Duet mengcover damage yang sangat-sangat baik untuk Yasuke. Not be down tadi. Ini jadi sebuah keuntungan yang sangat nyata untuk alter ego. Yap, bahkan untuk sekarang Kelra hanya sendirian saya di bagian bawah. Kelra Didive? dihajar, tapi ternyata tidak semudah itu mendapatkan Kelra. Bahkan sekarang Arfi mau pergi ke market. Arfi masih sempat untuk bisa menyelamatkan diri. Masih aman tadi. Permainan BMI yang tenang banget. Gak gampang untuk tumbangin tadi. By the way, Kiboy belum level 4 juga dan sekarang udah. Iya, dan Kelra nggak pulang. Saya Nggak pulang. satu wave, coach. Ya clear dulu. Udah pasti ya, Gold Lane harus ada sisi egoisnya sedikit. Di mana dia tetap masih mau farming dibandingkan dengan pulang nantinya. Wah, talent prediction by Gopay lagi-lagi. Lah ya udah pasti kan ini orang yang paling dikangenin ini sama Sonic soalnya. Pak Pulung. Iya dong. Sendiri. 2-0, 2-1 ya. Sendiri lagi aja. Iya. Sabar ya, ini Way of Dragon. Weh, itu dia ada satu wave dragon udah jadi keluarkan pula, hei. Dan Lalek kembali menjadi korban. Easy kill sih, tapi dia Buset. ngebuang sword lumayan banyak ya. Ya karena Kelra juga udah selesai dengan Hunter Strike. Jadi otomatis ya Aleknya bakal nerima damage yang lumayan tinggi sebenarnya di sini. Penetration juga udah lumayan ada dari awal. Dan jangan lupa ya Kelra kan emang assassin. Tambah Hunter Strike. Semakin lebih dalam tentunya damage ke Alek. Mantap banget ya pastinya. Baru awal musim tuh udah nyanyi ya itu. Gak apa-apa loh. Kan kangen, kenapa ya? Orang kangen loh. Mumpung lagi di MPL Arena loh. Sementara di mid rotasinya nggak bisa ngimbangin kayaknya dari Hijume tadi ya. Kalau Wings by Wings ini memang menjadi pembeda yang jelas antara Yves dan Parsha. Ya. Kalau team fight mungkin ya kalau kita ngomongin soal Hijume lebih dibuat enak karena ada efek slow juga. Ice Queen juga nanti bakal jadi faktor penentu. Tapi buat Suns di early game kayak gini Wings by Wingsnya yang bakal ngebuat dia lebih aktif dalam team fight. Oke, Yasuke cukup miss tadi dan sekarang waktunya langsung ditendang. Dan berhasil tadi diantarkan dan itu dia ada satu blazing duet. Namun hanya ada Kiboy di bagian belakang menjadi target dari Arfi. Tapi Arfi-nya masih free juga untuk bisa mengatakan damage. Balik area belakang, coba lihat Lurvinya. Dan Flicker masih bisa selamat. Tidak ada yang tumbang dari Onyx. Itu dia commit yang dilakukan oleh Onyx. Mereka pakai semua spellnya untuk maju tadi. Untuk langsung agresif. Mereka dapetin killnya dan sekarang objektif terbuka. Harusnya ini free untuk Onyx. Ya udah pasti ya timing untuk fightnya juga bagus banget dari Onyx. Mereka mempertimbangkan Aldrigo akan grouping berlima di area mid lane. Dan mereka team fightnya buka duluan dengan The Way of Dragon dari Kiboy. Wah, apakah Ini memang... sih gimana ya, Kelra tuan tanah ini Lim. Iya dia udah 3 menang poin item. kill, 3 assist loh. Level, item, semua udah unggul lah. Tapi Kiboy... Coba flank kan? Oh, enggak. Arfi juga masih ada Purify. Gampang banget dibalikin tadi pastinya. Dan sekarang udah pakai War X ya? Sora rata-rata. Ya rata-rata Sora ya.
Dan Nino juga sama War Axe juga karena emang masih butuh untuk mendapatkan spell flame-nya dari Rasengan yang dia miliki. Yep. Iya, balik lagi ya untuk Harvey. Semenjak kalah lane tadi emang udah langsung kelihatan gap-nya, tapi mencoba buat mengejar pelan-pelan banget. Walaupun udah punya Demon Hunter Sword, tapi lihat Kelranya udah mendekati banget nih, dia udah punya Azure Blade juga untuk menuju ke Endless Battle. Oke, berarti cooldown dulu ya. Main cooldown. Mungkin 30 udah cukup kali ya. Jadi kayak nggak harus pakai War Axe juga. Next mungkin ke Malefic Atau Blade of Despair. atau Blade of Despair ya, seperti yang kita perbincangkan tadi. Item keempatnya boleh banget ya, langsung ke full damage. Yep. Oke, dan itu dari satu Blazing Duet. Langsung dikeluarkan pula. Kelra berhasil selamat. Ini pertarungan di Gold Lane lebih sering daripada di XP Lane ya. Yep. Lebih sering adu mekanik loh mereka ini. Walaupun kayak gitu di atas tetap bisa dihancurin juga. Oke. Ada satu melawan dua, akan seperti apa lagi? Langsung dilompatin dan Nino masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri, tapi tidak bisa. Wah, ini pick up yang manis banget loh. Sebelum objektif netralnya muncul, atasnya dapat, turretnya dapat, dan goldnya akan ngebus lagi. Ya, Heaven's Right yang sangat-sangat on point sekali ya, karena flickernya juga udah ke-trigger dari Nino. Informasi yang bagus banget untuk Onyx. Wah, ketendang lagi, dikeroyok lagi dong untuk kali ini. Oke. Wah. Nah, setelah sudah, bahkan sekarang Alec yang tertinggal sendiri. Yang flicker mau tidak mau harus dikeluarkan, tapi ternyata masih dikejar sampai dalam, sampai habis. Langsung ditabrak. Gak dikasih nafas sama sekali bahkan dari initiate Keyboy. Di follow ada Kairi. Sekarang mereka ambil semua yang bisa mereka ambil. Wah, ini bener-bener dive yang sangat terstruktur sekali. Agro turretnya dipertimbangkan, gak ada yang rugi sedikit pun. Onyx langsung leading 3000 gold. Wah, hitnya dapat juga. Semua, Be. Semuanya bener-bener dikuasain sama Onyx. Turtle juga 2-1, dikasih ke Kelra wasitnya. Agar bisa menjadi satu-satu sumber damage nanti di late game. Ya, karena Kalaupun buffnya- late game-nya ada. buffnya Ini mid lumayan. game-nya bener-bener bakal coba buat dibungkam duluan nih pelan-pelan. Yap, ini mah sinyal-sinyalnya juga untuk tim lain ya. Onyx udah kembali loh. Oh, lebih ke Onyx masih kok. Onyx. Masih kok. Masih. Ya kemarin juga kan juara aja mereka. Di top lane Arvi. Dikejar sama Lutfi kan. Oke, dan RP seperti apa lagi nasib ya? Namun masih dikejar pula dengan ada Keyboy tadi mencoba untuk bisa masuk ke dalam area Blazing Duet RP. Bisa di cancel tadi ya. Queen Swing. Ah, ini di item keduanya ada cooldown reduction lagi. Dan jangan lupa nih, ketika Queen Swing-nya ke proc itu ada defense juga yang bikin dia kuat banget nanti di depan. Ya, dan otomatis akan ngebuat lagi ya bagaimana Lutfi dengan damage-nya atau bahkan dengan sustainability yang dia pilih dari Cloud. Semakin lama dia untuk bisa ditumbangkan. Kalau di skip juga nggak bisa, soalnya ingat ini Sora bisa pegangin banget untuk Eve-nya. Banget bahkan. Banget. Vision? Karena ya real world manipulation Eve diem. Iya. Karena harus defense bawah dulu, walaupun nggak bisa kelihatannya. Karena zoning dari Sun sebelum kita division dibuka Kelra. Untuk pick up, oh Kairi. Wah, sudah berhasil tadi sepertinya menangkap karena beberapa play dan langsung dilanjutkan saja. Dengan ada Sora, barusan Pilot Requiem mengeluarkan pula Yasuke-nya down. Walaupun untuk sekarang Kairi pun harus membayar dengan nyawanya. Oh, Nino. Namun dia cuma menjadi korban, tapi Nino masuk ke belakang. Nino masih berjuang sendirian Nino. Bisakah dia bertahan? Ada Jet Kudo tadi udah berhasil langsung diangkat pula, tapi Kelra-nya coba lihat damage begitu menyakitkan, mulai maju ke arah terdepan. Kelra menjadi momok yang begitu mengerikan untuk kali ini. Dia contagious damage yang stabil dari Sansin Gold Lane. Membuat Arvi kali ini masih kejar. Maju mulu, kagak ada gigi mundur. Makanya, oh maju lagi. Oke, maju lagi mereka. Dan sekarang coba dan Alec. Hampir menjadi santapan juga. Maker terbuang. Ini tapi jujur ya, Onyx nggak mau Alter Ego pegang tempo sedikit pun loh. Mereka terus pegangin temponya, mereka terus kurung permainan dari Alter Ego-nya Onyx. Belajar banyak dari M7 kemarin, Onyx bermain dengan tempo. Mereka nggak mau sedikit pun ngasih kesempatan buat Alter Ego build up. Dan sekarang Onyx membungkam semua lininya. Makanya dari tadi dia cuma mau maju dan maju Pak Pulung. Karena mereka tahu, mereka yakin Alter Ego juga bakal react, maju balik. Iya. Bahkan banyak yang bilang gini tahu, katanya Alter Ego gameplaynya tidak berubah sama sekali, makanya sampai banyak yang udah bisa baca. Iya. Mungkin Onyx salah satunya. BTR juga kemarin, salah satunya ketika ada Lord. Dan sekarang bisa kita lihat, ketika Lordnya didapatkan oleh Onyx, lihat siapa yang akan Onyx lakukan. Permainan 3-2 biasanya akan menjadi solusi dari Alter Ego. Bisa bareng Kairi, bisa bareng Keyboy. Bisa bareng Keyboy. Mereka ternyata membiarkan Sora dan Chow-nya sendirian. Tapi Blade of Despair tadi udah dikantongi juga sama Kelra. Damage-nya sudah pasti cukup. Dan itu jadi masalah. Mau Belum dikejar? Wings by Wing Suns. Oke. Ready flicker sih. No. Enggak. Mereka mungkin nunggu juga. Ngasih pressure aja biar gak keluar. Karena ketika zonanya udah dijaga sama Onyx, ya di situ udah susah banget ke defense-nya. Lutfi? Wah, ngeganggu aja. Oke. Memancing tadi.
melihat seperti apa react yang akan diberikan oleh Alter Ego. Tapi ternyata Alter Ego cukup sabar. Masih ada Holy Defense juga di bagian atas. Dan ngeliat dari winning conditionnya, Be. Sebenarnya dari AE masih punya high ground defense loh. Masih sih, masih ada Yves. Ada Reward Manipulation, ada Blazing Duet juga. Tapi ya sekali lagi emang dari awal kita udah expect ini Gwyn Chow. Early game-nya pasti bakal sangat-sangat chaotic banget. Lutfi, Wah, diprok abis sih. Sayapnya udah keprok sih, udah lumayan ya. ya udah lumayan. Biar dia nggak bisa masuk high ground dengan mudah. Tapi balik lagi masih punya Regen di bawah. Di force kayaknya. Boy ngebuka vision. Dan masih aman sih sampai saat ini, walaupun sakit banget panah dari Kelra ya. Yap. Akhirnya Winter dia bisa langsung jump in sebenarnya dengan Spiral Migration. Kalau defense udah pada kepake, udah pada ke-trigger semua. Atasnya masih gede, ini layak banget buat dicoba sebenarnya oleh Onyx. Web. Kelra balik lagi. Masih aman ternyata. Masih belum bisa untuk didobrak dan Alter Ego. Masih bisa defense sampai saat ini. Wah, tapi harus hati-hati nih, udah Divine Glaive juga dari Suns. Arfi kalau kena 1 kali Feather Air Strike, udah lumayan banget sih damage yang bakal dia terima. Sementara untuk winning condition, 7.000 gold. Wah, ini harus nungguin Onyx yang ngelakuin misplay-nya, tapi sulit banget. Yap. Nah itu dia. Reward Manipulation, Sans mundur dulu Keyboy. Kehilangan begitu banyak SP yang masuk ke dalam tubuhnya, namun sekarang Alek masih berusaha untuk bisa mendapatkan Kairi, tapi ternyata Kairi malah tertangkap basah. Dan Kairi malah sempat kill up Blazing Duet. Arfi pun tadi mengatakan damage-nya, namun belum ada yang tumbang. Ada guntingan dari Alek yang sebenarnya terbaca, Be, oleh Kairi. Sayang sekali tadi overdive. Dia pakai lompatan dari Special Migration ini untuk maju dan gak bisa kabur lagi. Ya dan jujur ya, emang Alek menelan banyak sekali damage yang seharusnya bisa keluar ke arah Arfi atau Hijume. Itu damage-nya dari Suns tadi. Wishing Lantern-nya juga banyak banget yang keluar, tapi Chestes Pauldron thanks to that item. Ini Alek masih bisa survive, tapi inget Alek udah gak punya flicker. Once Keyboy dapetin Alek juga tetap bisa dimakan. Targetnya banyak sekarang. Targetnya makin banyak, karena Battle Spell udah mulai keluar. Jadi di rumput sebelah kanan juga ini dikuasain banget. Alter Ego walaupun mereka kalah gol tapi nggak terlihat under pressure ya. Iya. Mereka masih bisa ngebuka vision dan mempertahankan zona. Coba buat paksa fight back ya, karena mereka juga punya Fedrin, mereka punya Hilda. Mereka nggak kalah vision, cuma kalah setupnya doang mungkin. Boy, Bukan target yang bagus kayaknya. bukan. Ada immune dan lincah banget juga kan. Ya, Ready Flicker juga kebetulan kan. Gak Ready Flicker jadi mungkin itu tujuannya pok aja. Nyaris. Hampir. Itu kalau kena stun udah pasti purify sih. Karena Pasti kalau ya. dia nggak pakai udah tumbang 2 kali tetes tadi darah segitu. Oke, Alek ketahuan. Namun sekarang coba Arfi-nya mulai maju ke arah depan. Yazuke masih nahan di area Darlord. Kelranya akankah menjadi satu damager utama, tapi mulai maju ke arah depan. Coba lihat Kelranya. Kairi berhasil, tapi Kairi mendapatkan Darlord tersebut. Satu terakhir Kelra. Gagal didapatkan oleh Ino Banget. Sekarang ada Wayne of Lantern dan udah terima, tapi Arfi-nya malah di-cancel karena Jet Kudo yang udah tapi Arfi tertipu. Suns berhasil mendapatkan dengan Fair Strike. Lagi-lagi Suns. Flicker yang ofensif gak berhenti. Oke, masih ingin maju terus-terusan. Belum ada yang tumbang dari Onyx dan Base. Terbuka begitu lebarnya dan ini dia korban lanjutan bisa didapatkan. Bahkan Hijume pun langsung ditendang. Tapi masih gagal. Hijume dikurung di dalam pekarangan rumahnya sendiri. Dan Base selesai.